Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan saya Raffi Febrian dengan NIM 1962593 dari kelompok 8 dari kelas 18 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis dengan judul Penanganan Stres Akademik pada Mahasiswa Stay ITB 2025 dengan Manajemen Waktu. Pertama, kita masuk ke latar belakang. Salah satu faktor yang mempengaruhi stres akademik pada mahasiswa adalah kurangnya kemampuan dalam memanajemen waktu terhadap tuntutan dan kebutuhan akademik serta non-akademik. Ketidakmampuan dalam menentukan skala prioritas menyebabkan mahasiswa burnout dan memicu penurunan kesehatan fisik dan mental. Dengan memahami cara memanajemen waktu yang efektif, mahasiswa dapat mengurangi gangguan terhadap stres akademik yang berlebihan sehingga konsekuensi terhadap kesehatan fisik dan mental dapat dihindarkan. Pada karya tulis ilmiah ini akan dibahas keefektifan manajemen waktu dalam mengenai stres akademik pada mahasiswa seperti TPB. Pertama, kita masuk ke rumusan masalah. Pertama, bagaimana tingkat stres mahasiswa stay TPB. Kedua, bagaimana kemampuan manajemen waktu mahasiswa stay TPB. Dan ketiga, bagaimana manajemen waktu menangani stres akademik. Pertama, nah sekarang kita lihat tujuan dan manfaat dari karya tulis ilmiah ini. Untuk tujuan, itu pertama mengukur tingkat stres mahasiswa stay TPB. Kedua, mengukur kemampuan manajemen waktunya. Dan ketiga, menentukan hubungan manajemen waktu dalam menangani stres akademik. Kita masuk ke manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang stres dan cara menanganinya. Kedua, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam bidang yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, manfaat praktis ini dapat dibagi jadi dua, yaitu bagi peneliti dan pihak lain. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini memiliki manfaat untuk dapat mengelola tingkat stres dan mencari cara untuk menanganinya. Hasil penelitian ini memiliki manfaat bagi pihak lain agar stres akademik dapat dihindarkan. Sebelum kita masuk ke dalam data, kita lihat hipotesis penulis. Hipotesis penulis sehubungan dengan anggapan dasar dan hasil atas penelitian ini adalah jika manajemen waktu mahasiswa baik, tingkat stres akademik yang dialaminya akan berkurang. Masuk ke metode dan teknik yang kita gunakan. Metode pengambilan datanya kita menggunakan metode kuantitatif, dan teknik pengumpulan datanya kita menggunakan kuesioner yang akan diisi mahasiswa TPB. Sekarang masuk teori dasar. Apa itu stres? Stres itu adalah hubungan spesifik antara individu dan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai membebani atau melebihi sumber daya dan membahayakan kesejahteraannya. Lanjut dengan stres akademik, yaitu stres yang sering dialami oleh pelajar. Stres akademik adalah reaksi fisik, emosi, perilaku, dan kognitif dalam menghadapi stresor akademik. Stresor akademik ini terdiri dari ekspektasi yang tinggi, banyaknya informasi, tekanan akademik, tujuan yang tidak realistis, terbatasnya kesempatan, serta kompetisi yang intens di lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya, manajemen waktu. Manajemen waktu ini dapat didefinisikan sebagai suatu keterampilan yang ada dalam diri seseorang dalam mengelola waktu yang dimilikinya. Nah, untuk kita akan melihat lebih detail apa ya itu aspek-aspek manajemen waktu. Pertama, itu menetapkan tujuan, kedua menyusun jadwal, ketiga meminimalkan waktu yang terbuang, dan keempat yaitu menyusun prioritas. Nah, kita masuk ke dalam instrumen penelitian. Komponen pertanyaan yang diberikan berupa time management questionnaire. Kuesioner awal berisi 25 pertanyaan yang sudah disesuaikan dengan relevansi mahasiswa baru. Skala pengukuran digunakan adalah skala Likert, mulai dari tidak setuju hingga sangat setuju. Ini kita dapat melihat tabel yang menilai tentang skor awal kemampuan manajemen waktu pada individu. Terus pada kuesioner stres akademik juga diberikan pertanyaan yang berisi 17 pertanyaan yang sudah diterjemahkan dan disesuaikan dengan konteks mahasiswa baru. Kuesioner ini juga menggunakan skala pengukuran Likert. Ini bisa dilihat tabel kedua, yaitu tentang skor awal di stres akademik individu. Lanjut ke sampel penelitian. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat responden yang didapatkan untuk penelitian ini sebanyak 33 mahasiswa stay DPB 2025. Responden paling banyak berasal dari stay rumpun rekayasa sebanyak 24 mahasiswa 70 atau 72,7%, dan sebanyak 9 mahasiswa dari stay rumpun komputasi 27,3%. Nah, selanjutnya kita ada uji validitas. Uji validitas ini berfungsi untuk menjamin bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner dapat dengan tepat mengukur variabel yang diteliti. Suatu item dianggap sah atau valid jika nilai R hitung melebihi R tabel, yang menunjukkan adanya korelasi yang signifikan dengan skor total. Ini dapat dilihat
pada tabel keempat ini, yaitu uji validitas manajemen waktu, terdapat 4 komponen pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria validitas sehingga akan diabaikan dalam analisis. Terus pada tabel yang kanan ini juga terdapat tabel uji validitas stres akademik. Juga ditemukan ada 4 item yang tidak memenuhi kriteria sehingga akan dikeluarkan dari analisis. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa kuesioner menghasilkan hasil yang serupa dan dapat diandalkan ketika diterapkan berulang kali pada orang yang sama. Instrumen dianggap dapat diandalkan jika nilai Cronbach's alpha melebihi 0,6, yang berarti bahwa kuesioner ini dapat diterima sebagai alat ukur konsisten. Bisa dilihat dari tabel ini bahwa nilai Cronbach's alpha sebesar 0,8369746185, yang berarti kuesioner ini dapat dinyatakan memiliki konsistensi tinggi sebagai ukur penelitian ini. Tabel di bawah ini juga dengan nilai Cronbach's alpha 0,90520555326 juga berarti bahwa kuesioner manajemen waktu memiliki konsistensi tinggi sebagai alat ukur. Nah, ini kita bisa lihat distribusi sampel. Data ini menunjukkan bahwa 33 mahasiswa yang menjadi responden, terdapat 2 mahasiswa yang memiliki tingkat stres rendah, 25 mahasiswa yang memiliki tingkat stres akademik sedang, dan 6 yang memiliki tingkat stres akademik tinggi. Terus pada tabel di bawah ini dilihat terdapat 1 mahasiswa dengan kemampuan manajemen waktu yang rendah, 22 mahasiswa dengan kemampuan manajemen waktu yang sedang, dan 10 mahasiswa dengan kemampuan manajemen waktu yang tinggi. Setelah ini bisa kita lihat hasil regresi linear ini untuk menunjukkan bahwa manajemen waktu berpengaruh terhadap tingkat stres akademik yang dialami mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dengan grafik yang bisa dibilang yang memiliki tren linear negatif. Ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan kemampuan manajemen waktu akan mengurangi tingkat stres akademik secara sebesar 0,141. Selain itu, nilai R2 yang sebesar 0,47 menandakan pengaruh manajemen waktu pada stres akademik sebesar 4,7%. Nah, masuk ke dalam pembahasan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa banyak mahasiswa STTPB yang mengalami stres akademik, terutama pada tingkat sedang. Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa pada tingkat pertama, mahasiswa baru di masa transisinya mengalami tuntutan akademik yang cukup berat. Selanjutnya, sebagian besar mahasiswa STTPB juga memiliki kemampuan manajemen waktu yang tergolong cukup baik. Ini mencerminkan bahwa mayoritas mahasiswa sudah berupaya mengatur waktu mereka, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Nah, kesimpulan dari analisis data, itu pertama, tingkat stres akademik pada mahasiswa stay mayoritas berada pada stres tingkat sedang. Nah, kedua, kemampuan manajemen waktu mahasiswa stay TPB cenderung pada kategori sedang juga dengan persentase 66,7%. Hal ini berarti mayoritas mahasiswa stay TPB telah memiliki kemampuan untuk memanajemen waktu dengan baik, tapi belum optimal. Dan ketiga, manajemen waktu yang baik memiliki kecenderungan hubungan negatif terhadap tingkat stres akademik mahasiswa. Melalui grafik regresi linear dapat diketahui bahwa peningkatan terhadap manajemen waktu yang baik diikuti oleh penurunan tingkat stres akademik mahasiswa. Namun, pengaruh dari manajemen waktu yang baik relatif kecil, sebesar 4,7%. Hal ini menandakan hubungan antara manajemen waktu dengan stres akademik tidak berpengaruh secara signifikan, sehingga manajemen waktu bukanlah faktor utama yang mempengaruhi stres akademik mahasiswa STTPB 2025. Nah, kita masuk kepada saran. Eh, Pertama, kepada mahasiswa STTPB disarankan untuk tetap meningkatkan kualitas manajemen waktunya. Meskipun bisa dilihat dari grafik regresi linear sebelumnya, bahwa eh, manajemen waktu eh, tidak terlalu memiliki eh, pengaruh yang signifikan terhadap tingkat stres akademik, tapi eh, tetap disarankan untuk meningkatkan manajemen waktunya. Selanjutnya, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lainnya yang berpotensi dalam memengaruhi stres akademik secara signifikan dan menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak agar hasil penelitian lebih akurat dan representatif terhadap subjek yang diteliti. Nah, sedemikian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.